Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridatia Safira, NIM terakhir 251. Akan membahas mengenai mata pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas 12 semester ganjil. Bab 1 Nilai-nilai Asmaul Husna. Al-Ghafar yang artinya menutup atau mengampuni. Sifat Allah yang menampakkan kebaikan dan menutupi kekurangan. Jadi Allah adalah zat yang maha pengampun dengan menutupi keburukan manusia di dunia sehingga tidak diketahui oleh manusia yang lain. Selanjutnya itu Ar-Razzaq yang maha memberi rizki. Jadi Allah yang memberikan rizki kepada setiap makhluknya. Selanjutnya Al-Malik yang artinya raja atau penguasa. Jadi bahwa Allah itu adalah zat yang maha kuasa terhadap segala sesuatu yang ada di langit dan juga di bumi serta tidak ada yang bisa membandinginya. Selanjutnya yaitu Al-Hasib yang artinya menghitung. Jadi sifat Allah yang tidak mungkin salah dalam perhitungan amal baik buruk manusia. Al-Hadi yang artinya memberi petunjuk. Sifat Allah yang memberikan petunjuk bagi orang yang mau beriman. Petunjuk tersebut itu merupakan Al-Quran dan juga hadis. Selanjutnya Al-Khaliq yang artinya menciptakan. Artinya bahwa Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan juga di bumi. Al-Hakim yang artinya bijaksana. Jadi sifat Allah itu bijaksana dalam mengambil hukum. Bab 2 membiasakan akhlak terpuji. Yang pertama yaitu amal soleh. Amal soleh menurut bahasa diartikan sebagai perbuatan baik yang mendatangkan pahala atau sesuatu yang dilakukan dengan tujuan berbuat baik terhadap masyarakat atau sesama manusia. Amal soleh dari sisi Arab yaitu amal dan soleh. Amal berarti perbuatan dan soleh artinya baik atau lawan dari rusak. Secara istilah, amal soleh adalah perbuatan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah atau menunaikan kewajiban agama yang dilakukan dalam bentuk berbuat kebaikan terhadap masyarakat atau sesama manusia. Amal soleh yang diterima di sisi Allah yaitu mengerti ilmu dari amal soleh yang dilakukan, memiliki niat yang baik, sabar di tengah melaksanakannya, ikhlas setelah melaksanakan amal soleh. Selanjutnya yaitu toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare yang berarti berusaha untuk tetap bertahan hidup, tinggal atau berinteraksi dengan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai atau disenangi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, toleransi berarti kelapangan dada dalam arti suka rukun kepada siapapun, membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain. Sikap toleransi ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang baik sosial maupun keagamaan. Hanya saja pembicaraan kita ini akan lebih fokus pada masalah agama. Selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang berperilaku toleransi. Yang pertama yaitu memahami bahwa dalam kehidupan selalu terdapat perbedaan. Yang kedua, tidak mempermasalahkan perbedaan yang terjadi. Yang ketiga, menerima kritik, saran, dan masukan dari orang lain. Yang kelima, tidak sombong dan egois. Yang ketujuh, tidak memaksakan kehendak. Yang kedelapan, tidak merendahkan orang lain. Nilai-nilai positif toleransi. Yang pertama, dapat menjalin persaudaraan, persatuan, dan kesatuan dalam masyarakat. Yang kedua, menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, menimbulkan sikap saling menghormati antar sesama, menciptakan rasa aman, tentram, tenang, dan damai dalam masyarakat, menghilangkan sifat dengki, fitnah, kebencian, dendam, dan permusuhan. Selanjutnya yaitu musawah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan seluruh manusia berada pada kedudukan yang sama. Oleh karena itu, Islam senantiasa menjunjung tinggi musawah atau persamaan derajat.
Secara etimologi, musawah berarti sama tidak kurang dan tidak lebih. Sedangkan secara terminologi, musawah berarti persamaan seluruh manusia di dalam hak dan kewajiban tanpa ada pemisahan atau perbedaan yang didasarkan pada kebangsaan, kelas, aliran, kelompok, keturunan, pangkat, atau harta dan hal lainnya. Selanjutnya, ukhuwah. Ukhuwah dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti persaudaraan. Secara umum, ukhuwah adalah persaudaraan, kerukunan, persatuan, dan solidaritas yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, atau persaudaraan yang dilakukan oleh umat Islam diistilahkan dengan istilah ukhuwah Islamiyah, yang berarti persaudaraan yang didasarkan pada agama Islam. Dengan demikian, ukhuwah Islamiyah merupakan bentuk persaudaraan yang lintas wilayah dan kebangsaan. Jadi siapapun orangnya dan dari mana saja asalnya, selagi ia seorang muslim, maka ia adalah saudara kita. Berikut ini adalah dalil ukhuwah yang berbunyi, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, demikianlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Macam-macam ukhuwah. Macam-macam ukhuwah itu terbagi menjadi 3, yaitu ukhuwah Islamiyah, Wataniyah, dan Insaniyah. Ukhuwah Islamiyah yaitu upaya dalam rangka menumbuh kembangkan persaudaraan yang didasarkan pada kesamaan agama Islam. Yang kedua, ukhuwah Wataniyah, persaudaraan kebangsaan. Ini artinya seluruh warga negara Indonesia adalah bersaudara. Ikatan yang mengikat persaudaraan ini adalah wilayah dan tertumpu pada hal-hal yang bersifat sosial budaya. Dan yang terakhir yaitu ukhuwah Insaniyah, yang artinya persaudaraan sesama manusia. Dalam terminologi agama, istilah ukhuwah Insaniyah diistilahkan dengan ukhuwah basyariyah atau ukhuwah yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan. Bab 3. Menghindari akhlak tercela. Nifak. Nifak berasal dari kata nafiqah yang berarti lubang, tempat keluarnya hewan sejenis tikus dari sarangnya. Ada yang berpendapat ia berasal dari kata nafaq, yaitu lubang, tempat bersembunyi. Nifak secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin. Menurut Ibnu Rajab, nifak secara bahasa bersinonim dengan kata mencela, berbuat makar, dan menampakkan kebaikan serta menyembunyikan kejahatan. Orang yang melakukan perbuatan nifak disebut dengan orang munafik. Dan macam-macam nifak itu dibagi menjadi 2. Yang pertama nifak akbar, yang kedua yaitu nifak ashgor. Nifak akbar. Nifak akbar atau nifak besar ini adalah ketika seseorang menampakkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kitab suci, rasul, dan hari akhir. Tetapi sebenarnya ia tidak percaya dan menolak dengan seluruh hal tersebut. Dan nifak ashgor atau nifak kecil berarti manakala seseorang menampakkan secara jelas segala amal-amal yang baik, tidak termasuk yang di atas. Hanya saja sesungguhnya ia tidak seperti itu, bahkan bertolak belakang. Tanda-tanda pelaku nifak. Pelaku nifak disebut dengan munafik. Ciri-ciri orang munafik sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim adalah sebagai berikut. Yang pertama, bila berbicara ia berdusta, bila berjanji ia tidak menepati, bila bertengkar ia berbuat dosa, dan bila mengikat perjanjian ia mengingkari. Terus bila diberi amanah ia berkhianat. Akibat buruk sifat nifak bagi diri sendiri yang pertama yaitu hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya, tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari, mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki,
mendapat siksa yang berat di hari akhir. Bagi orang lain, yaitu menimbulkan kekecewaan hati, merusak hubungan persahabatan, dan dapat terjadi tindakan anarkis. Yang kedua yaitu membuka peluang munculnya fitnah. Terus yang ketiga, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, sifat keras hati atau pemarah. Pengertian keras hati atau godop. Godop secara etimologi berarti marah. Marah dalam pengertian godop bersifat negatif. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, marah berarti merasa atau perasaan tidak senang dan panas karena dihina atau diperlakukan kurang baik dan lain sebagainya. Cara mengobati perilaku keras hati atau pemarah yaitu dengan mengingat keutamaan menahan amarah, yang kedua takut akan siksa Allah, yang ketiga waspada terhadap dampak dari emosi, yang keempat wajah buruk orang yang marah. Bab 4, membiasakan adab pergaulan dalam Islam. Adab bergaul dengan teman sebaya, yaitu bergaul sesama teman sebaya adalah pertemanan seorang individu dengan individu lainnya atau anak-anak usia remaja atau dewasa yang tingkat usianya hampir sama atau sejajar. Ada bergaul dengan teman sebaya yaitu saling menghormati, saling tolong-menolong, cinta dan kasih sayang, serta saling menasehati. Nah, ketika mau mencari teman sebaya yang baik menurut Islam yaitu dengan memperhatikan sikap dan akhlak dari orang tersebut. Yang kedua, kecerdasan. Kenapa kok harus mencari teman yang cerdas? Kalau berteman dengan orang yang bodoh, pada akhirnya akan menimbulkan keburukan dan putusnya hubungan silaturahim. Sekalipun dalam waktu yang relatif lama. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali bahwa memutuskan persahabatan dengan orang yang bodoh itu termasuk ibadah. Adapun larangan-larangan dalam bergaul dengan teman sebaya yaitu bermusuhan, artinya itu tidak ramah atau tidak bersahabat. Oleh karena itu, bermusuhan berarti tindakan tidak bersahabat atau tidak ramah terhadap sesama manusia. Terus, pergaulan bebas yang merupakan salah satu akhlak tercela. Bebas itu maksudnya berarti telah melewati norma-norma yang ada, baik norma agama maupun norma sosial. Pergaulan bebas yang dimaksud adalah berbaurnya kaum lelaki dengan perempuan yang bukan mahramnya di suatu tempat, di mana mereka dapat saling memandang, memberi isyarat, berbicara, bahkan saling bersentuhan dan berlanjut kepada perbuatan negatif yang diharamkan. Nah, itu jangan sampai terjadi ya, na'udzubillahi min dzalik. Kalau sampai terjadi hal seperti itu. Terus yang selanjutnya itu melanggar norma-norma. Pergaulan yang tidak beretika terkadang dapat melanggar norma, terutama norma agama. Melanggar norma agama berarti melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam agama Islam. Nah, sedangkan norma masyarakat dan negara adalah segala peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang ada di dalam masyarakat atau negara. Nah, di antara perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama, masyarakat, dan negara antara lain yaitu berzina, minum minuman keras, narkoba, seperti itu. Selanjutnya ada bergaul dengan orang yang lebih tua. Islam telah menganjurkan pemeluknya untuk menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi sosok yang lebih muda. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, orang yang lebih tua yaitu orang yang dipandang tua atau berpengalaman seperti orang tua, para pemimpin, dan para penasihat. Tata cara bergaul dengan orang yang lebih tua yaitu berlaku sopan, santun, menolak dengan halus perintah yang buruk, menghormati dengan ikhlas, dan mendahulukan orang yang lebih tua.
mendahulukan orang tua itu seperti yang dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib. uh, Ketika itu Ali bin Abi Thalib itu terburu-buru keluar rumah untuk menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid Nabi. Di tengah perjalanan ia berjumpa dengan seseorang lelaki tua kaum Yahudi. Nah, lelaki tua itu berjalan menuju arah yang sama dengan Ali. Karena keluhuran akhlaknya Ali bin Abi Thalib, tidak mau mendahului sosok Yahudi tersebut walaupun ia berjalan lambat. Begitu. Adapun larangan bergaul dengan orang yang lebih tua yaitu melawan atau durhaka. Sebagai contoh misalkan tidak boleh berbuat durhaka kepada orang tua. Terus dalam bergaul dengan orang yang lebih tua itu tidak boleh arogan. Arogan yaitu berarti sombong, congkak, angkuh, ataupun mempunyai perasaan atau superioritas dalam sikap suka memaksa atau pongah. Karena memang sikap arogan ini akan menutup mata hati seseorang dalam menerima kebenaran. Selanjutnya yaitu ada bergaul dengan terhadap orang yang lebih muda. Tata cara bergaul dengan orang yang lebih muda yaitu dengan memberikan nasihat dengan bijak, mempererat persaudaraan, memberi perhatian dan kasih sayang, memberi teladan yang baik, memberikan pembinaan yang baik, memberikan penghargaan dan capaian prestasi. Walaupun seperti itu, misalkan kita sebagai orang yang lebih tua itu juga tidak boleh semena-mena dengan orang yang lebih muda. Ada larangan dalam bergaul dengan orang yang lebih muda, yaitu kita itu tidak boleh meminta penghormatan yang berlebihan. Bukan kok karena kita merasa yang lebih tua maka kita minta penghormatan yang lebih kayak gitu. Itu seperti itu tidak boleh. Terus sikap antipati. Antipati itu maksudnya sikap tidak percaya kepada seseorang atau suatu komunitas. Misalkan nih, kita sebagai orang yang lebih tua itu merasa kok yang lebih muda kok gak usah dipercaya. Nah, kayak gitu tuh tidak boleh ya. Selanjutnya yaitu ada bergaul dengan lawan jenis. Tata cara bergaul dengan lawan jenis yaitu berteman semata-mata karena Allah, menutup aurat, menjaga kemaluan, menundukkan pandangan, dan bertanggung jawab. Bab 5 yaitu meneladani akhlak utama orang-orang soleh. Al-Ghazali adalah seorang ulama besar Islam. Ia dijuluki Hujjah al-Islam. Ia dikenal sebagai ahli filsafat dan tasawuf dan memiliki banyak karya. Pemikirannya memiliki pengaruh yang besar pada perubahan sejarah hidup Ibnu Sina. Nama lengkap Abu Ali al-Husain Ibnu Abdullah Ibni Hasan Ibni Ali Ibnu Sina. Ia lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di Efshanah, kawasan Bukhara atau di Uzbekistan sekarang ini. Ia dikenal sebagai seseorang yang filosof besar muslim terbesar yang bergelar Al-Syeikh Al-Rais. Ia berasal dari keluarga Persia dan bermadzhab Islamiyah. Ayahnya adalah seorang gubernur pada masa kerajaan Samaniyah dan ia mulai mempelajari Al-Quran sejak usia 5 tahun pada ayahnya dan telah menghafalkannya di usia 10 tahun.
Di usia yang belia ini, ia juga mempelajari ilmu akhlak dan bahasa. Setelah itu, hari-harinya dihabiskan di perpustakaan. Ia juga menyukai ilmu kedokteran dan metafisik, sehingga di usia 16 tahun ia sudah menjadi seorang dokter. Setelah itu, ia belajar filsafat kepada Abu Abdillah An-Natili yang diawali dengan ilmu mantik atau logika. Keteladanan Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seseorang ilmuwan dan filosof besar. Ia sosok yang jenius dan memiliki daya nalar yang tinggi. Karena kejeniusannya ini, ia banyak mempelajari sendiri berbagai macam ilmu pengetahuan dengan mudah. Selain jenius, ia juga merupakan sosok yang gigih dan haus akan ilmu pengetahuan. Di antara karya-karya Ibnu Sina, yaitu kitab Al-Shifa berupa ensiklopedia filsafat, kitab Al-Qanun fi Al-Tibb atau praktek kedokteran di bidang kedokteran, ilmu Al-Najah atau keberhasilan, ringkasan dari Al-Shifa dalam hal ketuhanan, logika, dan ilmu alam, serta karya-karya tulis lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau ada kurang dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.